Syahri Madini dari SI Prof B. Hai. Hai. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Alfat Anissa dari kelas Sibil 2B. Perkenalkan, nama saya Aulia Hairunisa. Saya dari kelas Sibil 2B. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadini dari kelas Sibil 2B. Perkenalkan, saya Putri Maharani dari kelas Sistem Informasi Bilingual B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi presentasi bagian saya, yaitu tentang operasi sel memori. Pada operasi sel memori ini, yang pertama ada pengaksesan. Proses utama berinteraksi dengan sel memori itu tersendiri. Yang kedua ada membaca atau read. Definisinya, mengambil data yang tersimpan di sel memori. Prosesnya alamat. CPU memberikan alamat sel memori yang ingin dibaca. Lalu pengambilan data. Data dari alamat tersebut dikirim ke CPU. Contohnya, membaca nilai 1010 dari sel memori dengan alamat 0001. Yang ketiga ada menulis atau write. Definisinya menyimpan data baca ke dalam sel memori. Prosesnya alamat, CPU memberikan sel memori yang ingin diubah. Data baru, CPU mengirimkan data baru ke alamat tersebut. Contohnya, menulis nilai 1100 ke sel memori dengan alamat 0010, menggantikan data lama. Kita akan masuk ke tahapan memori. Yang pertama, ada identifikasi alamat. Jadi, CPU itu menentukan alamat sel memori yang akan diakses. Yang kedua, aktivitas sinyal. Sinyal baca atau tulis diaktifkan sesuai operasi yang diinginkan atau sesuai dengan kondisi read atau write tersebut. Yang ketiga, ada transfer data. Baca, data dari sel memori dikirim ke CPU. Tulis, data dari CPU akan disimpan ke sel memori. Jadi, saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan dari materi saya. Operasi sel memori itu mencakup 3 aktivitas utama. Yang pertama ada pengaksesan, yang kedua ada membaca, dan yang ketiga ada menulis data. Jadi pada pengaksesan merupakan dasar interaksi dengan sel memori. Saat membaca data, CPU menentukan alamat memori yang akan dibaca dan menerima data dari alamat tersebut. Pada operasi menulis, CPU akan menentukan alamat dan mengirim data baru untuk disimpan di sel memori, menggantikan data lama jika ada. Tahapan operasinya melibatkan penentuan alamat oleh CPU, aktivitas sinyal sesuai untuk membaca atau menulis, dan transfer data antara CPU dan sel memori sesuai kebutuhan. Baiklah, sekian dari materi pembahasan saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa. Di sini saya akan menjelaskan tentang satuan memori. Satuan memori merupakan unit yang digunakan untuk mengukur kapasitas penyimpanan data di dalam sebuah komputer dan alat elektronik. Satuan memori membantu kita untuk menentukan seberapa besar dan seberapa banyak data yang dapat dikelola dan disimpan oleh sebuah sistem. Satuan memori memiliki peran penting di dalam aspek teknologi informasi yang membantu pengguna untuk memberikan pemahaman terkait tentang kapasitas penyimpanan yang dapat dikelola dan disimpan oleh sebuah perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, di dalam satuan memori memiliki beberapa jenis satuan. Yang pertama, bit, yang kedua byte, yang ketiga kilobyte, yang keempat megabyte, yang kelima gigabyte, dan yang keenam adalah terabyte. Berikut merupakan penjelasan dari satuan memori. Satuan memori yang pertama yaitu bit. Bit merupakan singkatan dari binary digit. Bit merupakan satuan terkecil di dalam satuan data yang terdiri dari angka 0 dan 1. Yang kedua, byte. Byte terbentuk dari 8 bit. Byte mewakili angka 0 sampai 255. Byte juga mewakili angka, huruf, serta simbol lain dalam bentuk American Standard Code Information. Yang ketiga, kilobyte. Kilobyte memiliki kapasitas sebesar 1024 byte. Contoh memori yang menggunakan satuan kilobyte yaitu disket dan early programmable read-only memory. Yang keempat, megabyte. 1 megabyte memiliki kapasitas sebesar 1024 kilobyte dan 1.048.576 byte. Contoh memori yang memiliki kapasitas megabyte, yang pertama compact flash, yang kedua CD-ROM, dan yang ketiga kartu SD. Yang kelima, gigabyte.
1 GB memiliki kapasitas 1024 MB dan 1.048.576 KB. Contoh memori yang memiliki kapasitas gigabyte, yang pertama flash disk, yang kedua micro SD, dan yang ketiga kartu SD. Dan yang terakhir terabyte. 1 terabyte memiliki kapasitas setara dengan 1024 GB dan 1.048.576 MB. Contoh memori dengan kapasitas terabyte, yang pertama HDD dan yang kedua adalah SSD. Ya, kita lanjut ke keandalan memori. Coba kita bayangkan kalau misalkan manusia nih nggak ada ingatan, nggak ada memori. Yang pasti manusia nggak bakalan bisa kenal namanya sejarah, nggak bakalan bisa tahu bagaimana cara makan, nggak bakal bisa tahu cara jalan, nggak bakalan tahu cara berburu, cari makan, dan lain sebagainya. Yang jelas manusia bakalan mati tanpa memori. Sama halnya seperti komputer. Komputer itu sangat perlu memori. Jadi tanpa memori, saya yakin komputer gak bakalan bisa berjalan dengan lancar. Ya, memori harus mampu mengikuti CPU sehingga mereka terjadi sinkronisasi kerja antara CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Untuk memperoleh kinerja yang optimal diperlukan kombinasi teknologi seperti komponen memori, dan bisa dilihat di sini hierarki memori. Sebenarnya hierarki memori itu apa? Hierarki memori itu dibuat sebagai pedoman dalam arsitektur komputer untuk menyetarakan kapasitas serta waktu akses dan harga memori untuk tiap bitnya. Hierarki ini dibuat dibagi menjadi dua macam, yaitu hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Yang kita lihat yang saya sembahkan di depan ini merupakan hierarki tradisional. Bedanya tradisional dengan kontemporer ya sangat mudah. Hierarki kontemporer itu mereka cuman dua, main memory yaitu RAM dan secondary memory yaitu HDD dan SSD. Saya akan menjelaskan tradisional. Sebenarnya simpelnya tradisional ini cuma perlu 3, yaitu register, prosesor, register, cache memory, dan juga memori utama. Yang bawahnya itu ya saya rasa nggak pernah dipakai lagi ya, tape magnetis, cakram optis, cakram magnetis, kecuali cache disk masih dipakai, tapi cache disk ini masih masuk di cache memory, masih masuk di memori utama ya. Jadi saya ngejelasin register prosesor. Ini merupakan jenis memori yang kecepatan aksesnya itu paling cepat, terletak di CPU dan prosesor. Register memori ini digunakan untuk menyimpan data yang digunakan oleh CPU dalam proses eksekusi program. Lanjut ke bawahnya, itu memori cache, merupakan memori yang berkapasitas kecil, lebih mahal dari memori utama, tapi cache ini lalu cache memori ini terletak pada memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memori ini ada dua macam, cache memori yang terdapat pada internal dan juga cache memori yang terdapat pada eksternal atau di luar yaitu pada motherboard. Terus lanjut ke bawahnya, memori utama. Memori utama itu memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori cache, dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU. Tapi ukurannya mencapai satuan gigabyte. Jadi ya untungnya mereka di situ mereka punya penyimpanan yang lebih besar. Memori utama ini digunakan untuk menyimpan data yang tidak digunakan secara aktif, artinya masih kadang dipakai, kadang gak dipakai. Namun masih diperlukan untuk sistem. Jadi ya mereka cuma disimpan jika sewaktu-waktu diperlukan.
hierarki memori ini disusun seperti ini supaya agar semakin ke bawah memori dapat mengalami hal-hal ya seperti peningkatan waktu akses memori, peningkatan kapasitas memori, peningkatan jarak dengan prosesor, dan penurunan harga memori tiap bitnya. Terus berapa banyak sih? Sesuatu yang sudah dijawab, karena berapapun kapasitas memori tentu aplikasi akan menggunakannya. Seberapa cepat memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu dan komponen lain yang belum selesai prosesnya. Artinya, sebagus apapun memori kamu, sebesar apapun kapasitasnya, kalau CPU-nya kecil, memori itu nggak bakalan dipakai atau tergunakan dengan cara yang optimal. Jadi mereka boros lah, mubazir gitu. Jadi lebih baik CPU-nya lebih bagus daripada memorinya. Tapi tetap aja sih masih perlu diimbangin. Semakin mereka imbang, semakin bagus, semakin optimal. Terus berapa mahal? Relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi yang paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya pesaing di pasar. Jadi terserah kalian mau milih yang mana. Kadang kan ada yang murah tapi kualitasnya abal-abal, tapi banyak kok yang murah kualitasnya bagus. Terus kita lanjut ke penjelasan cache memory. Cache memory adalah sebuah sistem memori tambahan yang disematkan pada aplikasi atau perangkat memori yang menyimpan data sementara secara otomatis dengan tujuan mempersingkat waktu pengambilan data pada CPU. Ya, mereka berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Akses data lebih cepat dan membantu peningkatan performa. Memungkinkan data juga tersimpan dapat digunakan di kemudian hari sebagai cadangan. Cara kerja yaitu jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama mereka akan nyarinya di cache. Terus jika data itu ditemukan, prosesor langsung membaca dengan delay yang sangat kecil, jadi tanpa delay langsung dapat di cache. Tapi kalau tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya di RAM. Dimana kalau mereka mencarinya di RAM, mereka bakal makan banyak waktu. Terus cache memory ini terdiri dari 4 level. Mana level pertama adalah yang terletak dalam prosesor, yaitu cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Lanjut ke cache level 2, kapasitasnya lebih besar, berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Seperti cache level 2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Cache level 3 dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya untuk mengontrol data yang masuk dari cache level 2 dari masing-masing inti prosesor. Lanjut ke level 4, cache level 4 biasa disebut secondary memory. Cache jenis ini memiliki waktu akses yang paling lambat, namun data yang tersimpan permanen. Letak cache pada memori seperti yang saya bahas sebelumnya. Cache itu ada yang di dalam, internal dan eksternal ya. Terus yang di dalam itu mereka ada di dalam chip, di dalam prosesor. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal atau yang untuk menyambung mereka. Ya, dan ini maka dari itu mereka memiliki waktu akses yang lebih singkat, lebih cepat karena mereka langsung diakses tanpa perlu penghubung. Terus yang terdapat di luar prosesor yaitu off chip, terletak pada motherboard memori. Jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat, namun
tetap yang on chip itu internal itu tetap lebih cepat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memori utama semikonduktor. Memori utama semikonduktor atau RAM atau yang biasa disebut dengan Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang terbuat dari sirkuit terintegrasi semikonduktor. RAM berfungsi untuk menyimpan data dan proses yang sedang diproses oleh prosesor dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Secara garis besar, terbagi menjadi dua berdasarkan kemampuan menahan data ketika tidak ada tegangan, yaitu non-volatile memory dan juga volatile memory. Teknologi semikonduktor itu sendiri terbuat dari chip semikonduktor yang terdiri dari transistor dan kapasitor. Transistor digunakan untuk mengontrol aliran listrik, sementara kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang mewakili nilai biner 0 atau 1. Random access sendiri disebut sebagai berikut karena setiap lokasi memori dapat diakses secara langsung dan acak tanpa harus membaca atau menulis data secara berurutan. Kecepatan dari RAM sendiri memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan CPU untuk membaca dan menulis data dengan cepat. Ini sangat penting untuk kinerja komputer secara keseluruhan. Tipe-tipe memori semikonduktor sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada RAM, yang kedua ada ROM atau Read Only Memory, ketiga ada PROM, yang keempat ada EEPROM, yang kelima ada EEPROM, dan yang terakhir ada flash memory. Di dalam sistem memori tentu saja memiliki karakteristik. Apa saja sih karakteristik dari sistem memori itu? Yang pertama adalah lokasi memori. Lokasi memori ini terdapat pada 3 tempat. Yang pertama adalah memori lokal. Memori lokal ini juga sering disebut dengan register. Register ini terdapat di dalam CPU. Selanjutnya, memori internal. Memori internal ini terdapat di luar CPU dan dia ini diperlukan untuk melakukan proses eksekusi program. Yang terakhir adalah memori eksternal. Memori eksternal ini terdapat di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua adalah kapasitas memori. Kapasitas memori yang dimiliki oleh register dinyatakan dalam satuan bit. Lalu, memori internal dan eksternal dinyatakan dalam satuan byte. Ketiga adalah metode akses memori. Metode akses memori ini terdapat 4 macam. Yang pertama adalah sequential access, kedua adalah direct access, ketiga adalah random access, dan keempat adalah associative access. Yang keempat adalah kinerja memori. Kinerja memori ini terbentuk atas 3 parameter. Pertama adalah seek time, kedua adalah cycle time, dan yang ketiga adalah transfer rate. Yang kelima adalah karakteristik fisik. Karakteristik fisik dari memori terdapat 2. Yang pertama adalah volatile. Volatile ini dapat ditulis, dapat dihapus, dan juga dapat dikembalikan. Selanjutnya adalah non-volatile. Non-volatile ini bisa ditulis, bisa dihapus, namun tidak bisa dikembalikan. Yang keenam adalah organisasi. Organisasi merupakan pengaturan bit untuk menyusun word secara fisik. Yang ketujuh adalah jenis fisik. Jenis fisik memori seperti memori semikonduktor yang menggunakan teknologi LSI maupun VLI yang digunakan untuk